hormat gerak. Siapa kita? PKK Kelurahan Cijon. Hebat, tangguh, berprestasi luar biasa. Pantun yuk. Ayo. Malam hari bintang bertaburan. Cakep. Cahaya bulan sungguh memikat. Cakep. Pola asuh penuh perhatian. Cakep. Pendidik anak hebat dan bersahabat. Cakep. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara lomba beberan simulasi pola asuh anak dan remaja dengan tema menjadi orang tua kekinian. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin sekalian, mengawali lomba simulasi beberan pola asuh anak dan remaja, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan simulasi lomba beberan ini dapat berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai akan kami perkenalkan para pemain dari TPPKK Kelurahan Jengkol. Yang pertama ada saya Amel selaku fasilitator.
Kemudian di samping kanan saya ada narasumber kita, Ibu Dalila. Terima kasih. Selanjutnya ada notaris kita, Ibu Izati. Terima kasih. Kemudian ada pemain satu, Ibu Silia. Terima kasih. Selanjutnya ada pemain kedua, Ibu Yanti. Terima kasih. Kemudian ada pemain ketiga, Ibu Eni. Terima kasih. Dan yang terakhir ada pemain keempat, Ibu Sri Lestari. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai simulasi beberang ini, kami akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan pada permainan simulasi ini. Yang pertama ada beberan. Beberan ini adalah alas berupa gambar sebagai alat utama dalam permainan simulasi beberan ini. Kemudian selanjutnya ada kartu materi. Kartu materi ini adalah berisi pertanyaan yang nanti akan didiskusikan oleh para pemain kita. Kemudian selanjutnya ada kartu jawaban. Kartu jawaban ini berisi jawaban atas materi. Yang ketiga ada kartu pesan. Kartu pesan ini berisi pesan-pesan yang nanti akan dibacakan oleh pemain yang mendapatkan pada kolom pesan. Kemudian selanjutnya ada kartu sanksi. Kartu sanksi ini berisi sanksi yang nanti akan dibacakan oleh pemain yang mendapatkan sanksi. Sebelum kita mulai, untuk sanksi ini apakah akan dilaksanakan sendiri atau secara bersama-sama? Baik, untuk sanksi kita sepakati akan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada penentu langkah. Penentu langkah ini adalah kancing, berupa kancing yang nanti akan dijalankan oleh para pemain kita. Akan kami bagi secara langsung untuk pemain 1, 2, 3, dan pemain 4. Selanjutnya ada buku notula. Buku notula ini yang nanti berisi catatan atas kejadian pada peristiwa permainan simulasi beberan ini. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah dadu. Dadu ini adalah sebagai penentu langkah bagi para pemain yang akan menjalankan permainan pada simulasi ini. Baik Bapak Ibu semua, hadirin sekalian, kita langsung saja pada permainan pertama. Silakan kepada pemain 1 untuk mengocok dadu. Dikocok-kocok, dadu dikocok. Dadu angka 5. Silakan pada pemain 1, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh pada kolom materi nomor 5. Silakan dibaca dengan jelas. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi nomor 5. Bagaimana cara menjadi orang tua yang kekinian dan gaul di mata anak? Untuk menjadi orang tua yang gaul dan kekinian di mata anak, sebagai orang tua harus melek teknologi dalam mengikuti perkembangan zaman yang banyak digemari anak-anak sekarang, seperti sosial media kayak Facebook, TikTok, Instagram maupun WhatsApp. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk pemain pertama. Terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus sekali. Dari materi nomor 3, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan kepada pemain ketiga. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari materi nomor 5. Di samping itu, kita sebagai orang tua
tua harus tegas terhadap anak tanpa adanya bentakan ataupun kekerasan. Juga menerapkan pola hidup disiplin sejak dini. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri kelas untuk pemain ketiga. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan kunci jawaban dari narasumber kita. Silakan. Oke, terima kasih. Saya sebagai narasumber untuk memberikan kunci jawaban dari pertanyaan materi nomor 5. Yaitu 1. Melek teknologi. Orang mampu mengikuti arus perkembangan teknologi yang sedang digemari oleh banyak kalangan seperti sosial media. Kedua, menjadi orang tegas tanpa bentakan dan kekerasan dengan menerapkan pola hidup disiplin sejak dini. Ketiga, membangun keluarga yang setara dengan membagi peran dalam rumah tangga. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk penjelasan dari narasumber kita. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemain kedua. Silakan. Dikocok-kocok dari dikocok. Jadi angka 6. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pemain 2 mendapat angka 6, maka diberi kesempatan untuk mengocok sekali lagi. Silakan. Dikocok-kocok dari dikocok. Jadi angka 2. Mari kita hitung lagi. 1, 2. Jatuh pada kolom pesan. Silakan kepada pemain 2 untuk dibaca secara jelas dan lantang, dan untuk pesan ini tidak perlu ditanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pesan pada kolom 1. Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan, penelantaran, dan perilaku lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk pemain kedua. Selanjutnya kita ke pemain ketiga. Dikocok-kocok dari dikocok. Jadu angka 3. Mari kita hitung bersama-sama. Kancing tahu nggak? Iya. 1, 2, 3. Jatuh pada kolom materi nomor 3. Silakan kepada pemain. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dampak positif orang tua kekinian bagi kesehatan mental dan perkembangan anak? Jawabannya adalah dampak positif orang tua kekinian itu akan menjadikan anak lebih percaya diri, juga mempunyai emosional yang stabil, juga memiliki keterampilan sosial yang lebih baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk pemain ketiga atas jawabannya yang sangat bagus sekali. Kemudian dari materi nomor 5, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan pada pemain kedua. Terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan jawaban dari pemain 3. Selain itu, anak akan memiliki wawasan yang luas dan berkemampuan berpikir kritis karena selalu dilibatkan dalam berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus atas tanggapan dari pemain kedua. Baik, selanjutnya ada pemain terakhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Terima kasih. Akan saya bacakan kunci jawaban dari pertanyaan nomor 3, materi 3. Terbentuknya anak yang lebih percaya diri, stabil secara emosional, dan memiliki keterampilan sosial yang baik melalui komunikasi terbuka, dukungan emosional, serta pola asuh yang otoritatif. Selain itu, anak akan memiliki wawasan yang lebih luas dan kemampuan berpikir kritis karena dilibatkan dalam segala diskusi, serta memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan dan kompleks. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus atas penjelasan dari narasumber kita. Hadirin, mari kita lanjutkan kepada pemain keempat. Dikocok
kocok-kocok, dadu dikocok. Dadu angka 4. Mari kita jalankan bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jatuh pada kolom sanksi. Sesuai dengan kesepakatan, sanksi akan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sesuai dengan kesepakatan di awal, sanksi akan dilaksanakan secara bersama-sama kepada pemain keempat untuk sekaligus memimpin sanksi yang tadi disebutkan. Silakan teman-teman berdiri sebentar. 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah teman untuk belajar. Keenam, masyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih atas penampilannya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pemain keempat sudah selesai. Selanjutnya akan kita dengarkan pembacaan notulen dari penulis kita, Ibu Izati. Kami persilahkan. Baik, saya sebagai notulen akan membacakan permainan PPR pada hari ini, hari Kamis, pukul 11:40 dengan perkenalan Ibu Amelia sebagai fasilitator dan narasumber Ibu Dalila, pemain pertama Ibu Silia, dan pemain kedua Ibu Trianti, dan pemain tiga Ibu Emi, dan pemain keempat Ibu Sri Lestari. Notulen PPR Kocek. Pertama, pemain pertama jatuh pada nomor 5 dan ditanggapi pemain 3. Jawaban dari narasumber, melek teknologi, orang tua mampu mengikuti perkembangan teknologi. 2. Menjadi orang tua tegas tanpa bentakan. Pemain 2 mendapatkan nomor pesan. Pemain 3 jatuh pada nomor 3 dan ditanggapi pemain 2. Jawaban dari narasumber, terbentuknya yang lebih percaya diri secara emosional dan pemain keempat jatuh pada sanksi dan menyanyikan lagu 7 kebangsaan 7 kebiasaan Indonesia. Dan kesimpulannya adalah menjadi orang tua pada zaman sekarang bukan soal menjadi sempurna, tapi soal hadir dengan cara sebagai bijak dan hangat. Parenting modern adalah tentang mendengarkan, memahami, dan tumbuh berkembang anak di tengah dunia. Terima kasih. Terima kasih kepada penulis. Hadirin sekalian, tak terasa sudah dibawa waktunya di penghujung acara. Terima kasih kepada panitia lomba PPR tingkat Kota Pekalongan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Amel selaku fasilitator dari TPPKK Kelurahan Jenggol. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, waktunya habis. Kita pulang, kita pulang. Aplaus dulu.